Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang administrasi layanan khusus. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Aisyah Syakira dan dua rekan saya yaitu Afifah Sakinah Nasution dan Ega Fitria Zalma. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Afifah Sakinah Nasution. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pustaka. Pustaka merupakan salah satu layanan kepada peserta didik dengan maksud untuk membantu dan menunjang kepada proses pembelajaran yang ada di sekolah melalui layanan informasi yang diberikan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada beberapa jenis pustaka yang ada di sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah, yaitu perpustakaan tingkat taman kanak-kanak, perpustakaan tingkat sekolah dasar, perpustakaan tingkat menengah pertama, dan perpustakaan tingkat menengah ke atas. Di sini ada fungsi perpustakaan sekolah, yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penyaluran hobi, dan fungsi persamaan tanggung jawab. Yang kedua ada laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa maupun orang lain yang melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium yaitu yang A, menurut bidang studi, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, PMP, dan sebagainya. Yang B, menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS maupun laboratorium IPA. Yang C, untuk bidang ilmu, teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Yang ketiga ada UKS. UKS merupakan salah satu wahana meningkatkan kemampuan hidup sehat, pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Tujuan UKS agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat dan berbagai aktif dalam usaha peningkatan kesehatan. Yang B, sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Yang C, memiliki daya kayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, pengolahan narkotika, obat, dan berbahaya, alkohol, rokok, dan lainnya. Yang berikutnya ada kafe sekolah. Kafe ini bukan unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafe ini diharapkan mampu menyokong kelancaran proses mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafe sekolah ini tidak harus mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Adapun proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagai mestinya karena siswa merasa kelaparan dan haus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafe di sekolah, yaitu administrasi kafe
sekolah harus menjaga kesehatan atau higienis masakan-masakan yang dijajakan kepada mahasiswa. Yang B-nya, kebersihan tempat juga harus menjadi penting utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan dari berbagai macam ragam penyakit. Yang C, makanan-makanan yang disediakan hendaklah makanan yang bergizi tinggi dan menambahkan vitamin yang diperlukan oleh kepada mahasiswa. Yang D, harga makanan-makanan ini hendaklah dapat dijangkau ketika kondisi ekonomi siswa. Selanjutnya ada sarana ibadah. Sarana ibadah merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan ibadah lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada sekolah lainnya umumnya. Adanya sarana ibadah ini sangat menunjang proses pembelajaran mengingat bahwa sarana pembelajaran ini bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun dengan perumahan peribadatan yang biasanya di sekolah adalah masjid dan di gereja. Berikutnya ada asrama. Bagi peserta didik, khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi pendidik dan petugas tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, di antaranya berikutnya lagi ada koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau organisasi-organisasi yang memberikan masuk atau keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha tersebut, mempertinggi kesejahteraan jumlah para anggota. Yang terakhir ada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik merasa aman dan dapat masuk atau pulang pada tepat waktu. Transportasi diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah ataupun sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilakukan dan dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan poin C, yaitu peran dan keterlibatan guru dalam administrasi layanan khusus. 1. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. 2. Mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. 3. Mempromosikan perpustakaan, baik pemakaian maupun untuk pembinanya. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.